Sampurasun, salam rahayu. Pada saat ini saya Abis Tiaji akan membuat jamu khusus dengan mengambil bahan-bahan dari kebun. Untuk memulai pengambilan bahan maupun nanti proses, saya sesuai tradisi dari leluhur akan melakukan sembahyang khusus, memohon izin, memohon berkat dari Sang Pencipta dan dari semua yang melimpahkan berkat kepada alam ini. Ini kebetulan saya diberi kayu cendana wangi. Pewangian ini semacam menjadi perantara saya untuk masuk ke dalam keheningan, berkomunikasi dengan alam dan Sang Pencipta. Ini sudah cukup harum baunya, menjadi tanda semoga diberi perkenan untuk nanti memanfaatkan apa yang ada di kebun, tanaman-tanaman, untuk membuat ramuan herbal atau jamu. Om Sampurasun. Para karbun, para luhur, para suci, sifat-sifat baik, sifat-sifat luhur yang ada di tempat ini, semoga semua mendapat kedamaian, kebahagiaan, karunia, anugerah dari Yang Maha Agung. Begitu juga semua makhluk yang ada di tempat ini, yang berwujud, tidak berwujud, semuanya semoga mendapat anugerah dari Yang Maha Agung. Dan semua makhluk-makhluk hidup, tumbuhan, binatang, semuanya, sesama manusia juga kiranya mendapatkan anugerah dari Yang Maha Agung. Perkenankan pada saat ini saya memohon berkat melalui beberapa jenis tanaman yang akan saya mintakan, entah daunnya, entah batangnya, untuk nanti saya membuat ramuan, jamu, untuk membawa pada kesehatan lebih baik bagi mereka yang berkenan untuk meminumnya. Semoga dengan ini karunia rahmat cinta kasih dari Yang Maha Agung turun melimpah melalui tanaman, melalui bahan-bahan, melalui air, dan semua nanti yang akan saya pergunakan untuk pembuatan jamu. Terima kasih semua. Semoga para karuhun, leluhur, sifat suci, sifat baik yang ada di tempat ini sekarang ini berkenan merestui. Hum Ahum. Ya. Saya akan mengambil beberapa helai daun sirsak. Nanti untuk ini bahan membuat ramuan. Jadi ada yang pucuk masih muda, nanti ada juga sebagian yang sudah cukup. Oke, ini proses pengambilan. Nanti beberapa sesuai kebutuhan. Mohon izin, mohon perkenan menjadi berkat. Semoga nanti akan menjadi pembawa kesehatan bagi siapa minumnya. Setidaknya saya membutuhkan 2 genggam untuk menghasilkan 2 liter, dan kebetulan sebagian sudah dipetik. Ya, ini sekarang kita akan mengambil daun kelor. Seperti kita ketahui, daun kelor ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Ini kita dibantu oleh Mang Ukar karena ini pohonnya sudah cukup tinggi. Baik, terima kasih Mang Ukar. Semoga nanti menjadi berkat, membawa kesehatan lebih baik bagi siapapun juga yang meminumnya. Ya, terima kasih. Cukup. Nah, sip. Ini sekarang kita mau mengambil bahan berupa kunyit ya. Ini ada tanaman yang sudah cukup memadai untuk diambil. Dibantu oleh Mang Ukar. Ini rimpang kunyitnya, nanti bisa dimanfaatkan. Dan ini sangat alami ya, tanam secara alami, tidak diberi pupuk kimia. Baik ya, ini dulu cukup. Bagus ini kunyitnya.
dengan bahan-bahan lain yang sudah dikumpulkan seperti jahe, ada temu kunci, dan beberapa macam daun lain akan kita olah menjadi jamu khusus, dan nanti juga akan menggunakan air khusus yang akan kita ambil dari sumber atau mata air khusus. Ya, ini adalah sirih merah. Ini juga bahan yang sangat bagus nanti untuk membuat jamu, mengandung antiseptik dan juga untuk mengusir bakteri ya. Nanti kita ambil beberapa helai. Yang tua dibalik merah tuh, dibalik. Ya, nah ini sirih merah nih. Ini kandungan antiseptiknya lebih tinggi dibanding yang sirih biasa. Jadi kita akan campur antara yang daun yang sudah tua sama yang muda, nanti karena masing-masing memiliki keistimewaan. Oke, kita cuci dulu. Yang ini ini batangnya, bener. Enak dimakan mentah ya Mas ya? Iya. Nggak urusan saya nyicipin, enak. Saya kan yang pahit banget aja saya makan. Mau di ini, Mbak. Enak. Nah ini kelor ini sebenarnya mengandung banyak kandungan gizi, nutrisi ya. Dan ini dimakan mentah pun baik ya, sehat ya. Nah dicuci nanti rasanya pun sebenarnya lezat untuk suatu daun-daunan mentah. Kalau kita suka makan daun-daunan mentah ya, apakah salad, apakah kalau di Jawa itu urap atau apa itu, ini termasuk lezat. Sudah diteliti dan di NTT juga dibudidayakan dan diekspor ke negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, dan di sana juga untuk dibuat obat ya. Ini nanti akan membantu untuk menguatkan daya tahan tubuh ataupun memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sampurasun, ini kami memasuki wilayah Kampung Citamba, Desa Cibubur, di mana di sini ada mata air yang disebut Citamba. C itu berarti air, tamba itu berarti obat. Jadi air yang memiliki khasiat untuk pengobatan. Nanti kami akan mengambil air untuk bahan pembuatan jamu. Semoga ini diberkati dan nanti jamu yang dihasilkan akan mampu menyehatkan orang-orang yang meminumnya. Ya, ini kita sampai di lokasi mata air Citamba dan kita akan mengambil air untuk nanti bahan pembuatan jamu, dan tentu kita akan mohon izin terlebih dahulu bagaimana adat istiadat tata krama. Sampurasun pada para taruhun, para leluhur, para sifat suci, sifat leluhur semua yang ada di sekitar sini. Begitu juga semua makhluk yang ada di tempat ini, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang berwujud maupun tidak berwujud. Semoga semua menerima anugerah yang maha kasih, rahayu, sejahtera dalam kehidupan masing-masing. Dan pada kesempatan ini perkenalkan saya untuk mengambil meminta sedikit air dari mata air Citamba ini nanti untuk bahan pembuatan jamu agar dapat menyehatkan orang-orang yang minumnya. Semoga semua ini menjadi perkenan Sang Pencipta, segala sesuatunya adalah miliknya. Terima kasih.
Kan itu belakangnya baru bang. Paginya aja ya? Kan tinggal tutup ini. Ini air kita bawa, nanti kita akan pakai untuk pembuatan jamu. Ya, ini kita memarut bahan-bahan yang ada, baik kunyit, jahe, dan nanti temu kunci dan lain-lain. Lalu nanti akan kita campur dan kita proses. Dan untuk tempat memarutnya memang sebaiknya kalau ada itu dari gerabah atau dari guci, tapi kalau tidak, ya dari aluminium. Hanya untuk tempat menampung hasil parutan. Ya, ini daun-daun yang tebal dari daun sirsak dan daun sirih. Nanti kita akan rebus dengan air dari sumber mata air Citamba tadi. Itu apa mas sekarang? Ya, ini daun amtanan mau kita blender, termasuk ranting halusnya, ini nggak apa-apa, ataupun akar-akarnya ya. Oke, ditambah air sedikit, terus di blender. Nanti kita mencari jus dari daun amtanan. Kalau di Jawa namanya pegagan. Pegagan ini bagus untuk otak ya, untuk kecerdasan. Menjadi lebih optimum bekerjanya. Ini angka dari pegagan atau antanan. Jadi ini hasil parutan dari jahe dan kunyit. Ini kita akan ambil airnya dengan cara diperas. Metode ini dipakai untuk menyembuhkan anak-anak yang susah makan atau sakit. Dicekoi ya, istilahnya dicekoi. Nah, ini seperti ini. Biasanya ini langsung dimasukkan ke mulut anak kecil. Sedikit aja dia akan sembuh, doyan makan dan seterusnya. Ini nanti kita ambil khusus airnya. Nah, ini kita akan menyaring, diambil airnya saja. Ini tadi adalah hasil blenderan daun kelor. Jadi dicampur ya mas ya? Ya, kita campur. Ini sudah mulai proses pencampuran bahan-bahan. Ya, tolong diaduk-aduk. Jadi hanya kita ambil airnya. Jadi nanti ada daun kelor, daun antaman, dan rimpang-rimpang yang masih muda ya, ataupun tunas-tunas jahe, tunas kunyit, tunas dari temu kunci. Yang ini hasil blenderan daun antanan atau pegagan ya, warnanya hijau tua. Jadi airnya cukup banyak juga. Habis selesai perasan nanti tinggal apa lagi mas? Ini nanti tinggal dicampur dengan rebusan air daun sirsak dan sirih. Ya, tingkat kepahitannya ada lumayan, tidak terlalu pahit, tapi udah ada rasa jahenya, rasa pahit dedaunan tadi. Oke, sekarang kita campur dengan airnya, bisa dituang. Jadi ini saya sentuh udah, mungkin suhunya sekitar 40 derajat. Nah, ini ragi ya, ragi untuk memfermentasi. Raginya bisa ragi apa saja sebenarnya.
ragi untuk tape, ragi untuk roti, tapi lebih baik adalah ragi untuk minuman. Ragi untuk membuat wine atau apa itu bisa dipakai. Nah, sekitar 3 sendok makan campur air, lalu kita campurkan ke adonan yang nanti dia akan fermentasikan adonan jamu ini. Buat ini difermentasi selama berapa hari, Mas? Ini biasanya tergantung jenis ragi, kekuatan raginya ya. Biasanya 3 hari, 4 hari sudah jadi. Kalau raginya bagus, makin cepat. Kita 3 hari, 4 hari nanti jadi. Kita masukkan ke tempat fermentasi. Oh, berarti ini lebih bagus difermentasi di guci ya? Ya, guci tanah liat. Jadi keramik ya, tanah liat yang sudah diproses jadi keramik. Jadi nanti setelah ini kita tutup sekitar 3 hari, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jika cita rasanya ternyata kurang enak, maka bisa kita campurkan dengan fermentasi buah-buahan. Apakah itu fermentasi sirsak, fermentasi jeruk atau apel atau nanas, apa yang ada di sekitar sini. Itu untuk menimbulkan rasa yang lebih enak. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, ini setelah hari ketiga kita mau lihat seperti apa hasilnya dari proses pembuatan jamu, juga beberapa buah-buahan yang kita fermentasikan nanti untuk memperkuat cita rasa. Kita akan coba tes rasa jamunya dan juga tingkat kematangan fermentasinya. Ya. Di sini harum dari bahan-bahan seperti kunyit, ini nampak jelas kunyit, kemudian seperti harum dari daun ya, beberapa daun yang sirsak dan kelapa kemarin ya, ini juga nampak. Saya coba minum. Ya, ini campuran dari beberapa macam bahan, rasa-rasa masing-masing tetap ada muncul. Jadi ada sedikit pahit, ada juga yang agak kecut, ada juga yang agak pengar sedikit itu ya. Ini terasa. Dan ini kemarin juga sudah kita kasih tambahan madu sekitar 1,4 liter. Madunya juga terasa. Jadi tidak menghilangkan rasa satu sama lain, tapi dia menyatu, tetapi masing-masing tetap berdiri rasanya. Jadi masih ada rasa masing-masing. Kemudian saya akan coba untuk lihat yang buah-buahan. Ini cuma nanas ditambah gula aren. Ini kalau airnya belum begitu terasa, tapi kita lihat untuk buahnya. Nah, buahnya ini udah seperti tape, jadi udah hampir matang. Ini saya mau cek juga yang ini sirsak. Nah, untuk sirsak ini udah hampir jadi rasa sirsaknya masih ada, kemudian tingkat kematangan dari proses fermentasi juga udah lumayan. Ini saya lihat yang ini jus nanas sebenarnya, jus nanas. Ini juga mendekati jadi, sudah cita rasa dari nanasnya makin kuat dan fermentasinya juga udah hampir jadi, hampir matang. Nah, ada perbedaan dua nih. Yang satu kemarin kita kasih tambah gula aren, yang ini tidak. Ini sekarang rasanya seperti bir, jadi agak pahit-pahit, tapi ada rasa nanasnya tetap agak pahit. Jadi ini prosesnya udah lumayan jadi. Jadi perkiraan saya nanti akan matang sempurna itu 2 atau 3 hari lagi. Dan ini saya kira udah cukup.
Jadi yang buah-buahan ini nanti untuk menambah cita rasa saja. Jadi kalau ada yang kurang suka cita rasa jamu yang pahit, agak pahit ini ya, nanti tinggal dikasih yang manis, nanas yang manis ataupun sirsak yang cukup manis. Atau nanti bisa ditambah madu lagi. Dan kemarin juga ini sudah diberi tambahan probiotik khusus untuk menguatkan imun tubuh dan juga regenerasi sel. Jadi selama ini saya sudah coba dengan meminum ramuan-ramuan seperti ini yang diberi probiotik khusus, memang daya tahan meningkat. Jadi kalau katakanlah terkena batuk pilek tuh dengan cepat akan sembuh. Masuk angin tuh dalam waktu singkat, mungkin nggak sampai semalam juga langsung sembuh ya, hal kayak gitu. Badan yang tadinya pegal-pegal sudah cepat terasa segar, tidurnya nyenyak, terus bangun pagi itu segar sekali. Ini selain kandungan dari bahan-bahan seperti jahe, kunyit, temu kunci, kemudian daun sirsak, daun kelor, lalu kemarin ada daun antanan, juga nanti ada buah sirsak, buah nanas, itu juga probiotiknya. Ini sangat membantu untuk penguatan daya tahan tubuh maupun nanti untuk regenerasi sel. Dan ini nanti akan jauh lebih baik lagi ketika dipadu dengan pola pikir ataupun pandangan yang lebih positif, lebih optimis dan bergembira. Nanti juga kita akan ajarkan teknik meditasi untuk meregenerasi sel supaya lebih cepat, kalau kita mengalami sakit lebih cepat sembuh, kalau kita mengalami kelelahan juga lebih cepat untuk segar kembali. Ini saudara kita Mang Ukar, pernah menjadi kapten kapal keliling dunia ya, membawa kapal berukuran panjang 100 meter, tinggi 30 meter, lebar sekitar 17-20 meter ya Mang Ukar ya. Dengan anak buahnya dari berbagai negara, dari Myanmar, dari India dan segala macam. Bahkan dari Cina. Dari Cina ya, keliling Bahkan dunia. dari Cina dia selalu membawa teh yang dari sana itu. Teh untuk obat itu ya, teh hijau atau juga Ya, yang kalau kita di sini kan ada jamu yang dibuat dari daun-daunan. Kebetulan ini Mas Haji sudah membuat ramuan. Saya akan mencobanya, ini semua dari herba. Ya. Ini herbanya dari halaman rumahnya Mang Ukar semua. Beliau yang menanam. Langsung Wah, dipetik. istimewa. Memang rasa jamunya terasa sekali. Dan dari baunya itu kayaknya semua tumbuhan mengeluarkan aroma. Masing-masing baunya khas sendiri-sendiri. Dan rasanya itu ada rasa pahit, sepetnya ada, dan juga yang rasa kuat ada rasa asam, mungkin karena ini sudah ada fermentasi, jadi proses fermentasi mungkin. Jadi rasanya itu menyatu tapi tidak menghilangkan satu sama lain. Ya, satu sama lainnya tidak hilang, tetap ada gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya bikin ramuan ini bisa memperkuat imun kita, apalagi sekarang ini lagi masa pandemi, mudah-mudahan bisa membantu. Betul. Nah ini sekarang saya akan mencoba rasa buah nanas yang sudah difermentasi gitu. Akan saya coba ini. Wah, ini rasa-rasanya seperti ada rasa whisky atau gimana, ada rasa kecutnya. Jadi bau seperti ada bau alkoholiknya gitu. Rasanya itu udah beda karena mungkin ada fermentasi. Dan ini hanya nanas dengan gula aren saja. Iya. Saya akan mencoba ini rasa buahnya. Rasa buahnya kayak udah matang seperti tape. Ya. Yang terasanya sama saya asamnya agak kuat ini. Mungkin karena fermentasi tadi. Coba yang ini. Ini sari buah nanasnya. Oh, sari buah nanas. Nah, kalau Mang Ukar memang karena di kapal ya, tuntutan kapal dan dari anak buahnya berkunjung ke negara, sering mencicipi whisky. Saya sendiri belum pernah. Iya, jadi ada rasa-rasanya hampir ke sana gitu. Ya. Dan itu untuk kesehatan ya, whisky itu untuk kesehatan, bukan untuk mabuk-mabukan. Saya akan coba ini buah nanas campur apa nih? Buah nanas sama gula aren ya. Gula aren. Nah, baunya beda ini. Nah, kalau ini asamnya lebih tinggi karena mungkin ada campuran fermentasi antara buah nanas dengan gula aren. Agak beda ini. Dengan yang ini murni sama ini beda. Ya, tapi manisnya, manisnya karena lebih. ini sari buahnya kan udah diperas ya. Kalau ini nanasnya masih utuh ya. Nah, ini lebih agak ke asam-asaman gitu. Coba yang ini tanpa gula nih. Ini tanpa gula.
Nah ini dari buah nanas juga Buah yang nanas di juga, blender, ya. cuman tanpa gula murni ya. Gula, ya. Ya. Nah kalau ini pahit, Pahit ya kan? pahit. Kayak bir ya, kira-kira kayak bir saya pernah minum. Ya, pahit. Jadi cita Berarti rasanya antara 3 tempat ini yang dari buah nanas cuman campuran yang berbeda dan menghasilkan rasa yang rasanya berbeda. Ya. Ya. Ya, tapi kayaknya khasiatnya mungkin nggak jauh. Nah, ya. Serupa, katanya Ya. serupa, karena ini kandungan serupa. Ya. Nanti udah mungkin dicampur dengan yang lainnya, jamu ini akan memberikan istilahnya efek yang positif buat kita, Ya. tentunya seperti itu, Semoga. sesuai dengan harapan kita. Ya. Ya, terima kasih Ya. Pak Haji. Terima kasih Mang Ungkar. Ya. Ini kapten Sama. kapal kita luar biasa. Terima kasih. Ya. Semoga penuh berkat untuk kita semua Amin, dan yang amin. peminumnya akan menjadi lebih sehat. Ya. Terima kasih untuk menyimak tayangan tadi tentang jamu atau ramuan herbal, dan selanjutnya nanti kita akan coba mempelajari atau belajar bersama tentang meditasi untuk regenerasi sel yang didahului dengan membuat mandala, yaitu ilmu seni kuno untuk membuat suatu bentuk simetris lingkaran yang digunakan untuk membuat candi, masjid, gereja, dan segala macam di seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa.